Ya Oyang, saya berhasil membeli babat babi segar hari ini. Untungnya saya datang lebih awal, kalau tidak. Ya Oyang, siapa tante ini? Apa maksudmu memanggil siapa tante? Saya sudah tua ya? Shufen jangan marah. Dia memang orangnya cuma bisa cuci baju masak. Tidak punya wawasan. Kenshi, berlututlah di hadapanku. Mengapa? Mengapa? Ya Oyang, kamu gila ya? Ngapain kamu? Suami sudahlah. Saya ini orangnya besar hati. Mari kita bicara hal yang penting. Suami siapa suamimu? Wah, kamu belum tahu ya? Saya dan Nya sudah bersama hampir setahun. Kami saling mencintai. Mencintai? Ya Oyang, jangan bercanda. Usianya lebih tua dari ibumu. Saya tidak mengizinkan kamu berkata seperti itu pada kekasihku. Ya Oyang, saya selalu bilang padamu untuk lebih sopan. Kamu sudah masuk ke kalangan atas. Jangan perlu peduli dengan orang miskin seperti itu. Kenshi, ini 2 juta. Ambil uangnya dan segera urus perceraian dengan Ya Oyang. Sekarang dia milikku. Ya Oyang, ini juga keinginanmu ya? Saya menikah denganmu selama 7 tahun. Apa yang salah saya lakukan padamu? Demi kamu saya jauh dari keluarga. Bahkan sampai bertengkar dengan ayah saya. Tanya hati nuranimu, apakah kamu benar-benar mencintainya? Cinta dia adalah wanita yang paling saya cintai seumur hidup. Sudah saya duga, wanita seperti kamu yang bergantung pada pria, pasti akan membuat masalah. Siapa bilang saya tidak mau bercerai? Tapi apa? Pria seperti kamu saya yang buta. Kalau kamu suka ambil saja. Tapi harus tambah uang. Jangan banyak bicara, mau tambah berapa? Tambah 1, dia cuma segitu harganya. Aku setiap hari ke kantor ada acara. Jadi aku harus tambah pakaian. Kamu setiap hari di rumah beli baju baru buat siapa? Aku ingat baju yang kamu beli sebelum nikah. Masih bisa dipakaikan dan lagi. Baju adikku yang sudah tidak dipakaikan sudah kuberikan padamu. Banyak baju cukup sampai tua. Ya Oyang, aku juga mau manikur. Sudah lama tidak manikur. Kok kamu cuma mikirin belanja baru mau beli baju? Sekarang mau manikur aku cari uang di luar susah loh. Cuma tahu cantik tidak tahu mengurus rumah ya. Wajahmu ini sudah kubosan lihat manikur tidak penting. Benar-benar sudah menikah masih tidak tenang. Buatkan aku manikur yang paling cantik. Nyonya mau gaya rambut apa ombak besar atau? Ombak saja. Baik. Dari hari ini, aku tidak akan menyiksa diri sendiri lagi. Benar-benar orang tergantung pakaian kuda tergantung pelana sebelum masuk ruang ganti. 35 tahun wajah kuning keluar jadi. 20 tahun cantik kayak memang. Benar-benar seperti orang lain. Gutong, kali ini, kita undang bintang baru. Sebagai duta toko. Data sudah dikirim ke Lesuli. Gutong, bagaimana menurutmu? Tidak perlu undang bintang. Filosofi bisnisku adalah manusia sebagai pusat. Harus undang yang lebih dekat dengan kehidupan. Wanita mandiri modern sebagai duta. Gutong, maksudnya apa? Kenshi, benar-benar kamu. Kenshi, benar-benar kamu. Kamu pantas beli baju di sini, ini tempat yang cocok untukmu. Kakakku cari uang susah, kamu pegang uang hasil keringatnya. Di sini belanja besar-besaran. Ayo hahaha, kita coba baju, ayo coba. Lihat ini bagus tidak? Wah, hahaha, bagus. Makan belum siap, kita kelaparan setelah belanja, bahkan tidak ada makanan panas. Benar-benar kakakku nikah sama kamu buat apa? Setiap hari di rumah masak saja tidak bisa. Lihat istri yang kamu nikahi bahkan tidak lebih baik dari pembantu. Mama Fenglan makan sebentar lagi siap. Kalian beli baju baru banyak ya? Cantik banget. Kakak yang belim buat kita. Aduh Kenshi, kan kamu udah nikah. Jangan mikirin baju baru terus.
Perempuan itu harus bisa ngatur keuangan. Uang jangan dihambur-hamburin. Anak mama cari uang susah-susah loh. Iya mama, aku ngerti. Udah sana cepetan masak. Aku udah cerai sama Cuya Oyang. Baguslah cerai sama orang kampung kayak kamu. Kakak harusnya udah cerai sama kamu dari dulu. Semua ini aku ambil ya, tolong dibungkus. Oke. Baju mahal gini kamu ambil semua, kamu baik banget. Kamu ngambil berapa uang kakakku lepas-lepas. Chancy, ini gaun rendah yang aku beli rusak gara-gara kamu cuci. Awalnya mau cuci tangan, tapi mama masukin mesin cuci. Kamu baik-baik aja nyalahin mama. Kamu ini perempuan kampung. Cuci baju aja gak becus. Kamu rusakin bajuku ya, jangan pakai. Lepas bajunya. Aduh. Lepas kamu simut. Berani-beraninya mukul aku. Mukul kamu, kenapa harus nunggu hari baik? Aku mau lapor mama sama kakak biar mereka bunuh kamu. Mama. Non 3 baju totalnya 18.000. Mama Chancy si imut nipu uang kakak. Lagi belanja gila-gilaan sama mukul aku. Mama cepetan kesini. Terima kasih. Selamat datang kembali. Gutong perlu panggil satpam gak? Nah gini nih rasanya. Aduh. Image perempuan mandiri yang kita inginkan. Nah gini nih rasanya. Halo. Halo Chancy, kayaknya aku lihat suamimu sama seorang janda kaya. Mesra-mesraan gitu. Naik mobil juga, ayo cepetan kesini. Aku jagain pintunya ya. Makasih ya X ya, tapi nggak usah. Aku udah jual dia, aku cerai sama Cuya Oyang. 2,1 juta rupiah aku jual ke janda kaya itu. Ada rejeki gitu janda kaya, siapa bilang dong. Aku juga menjual suamiku padanya, aku hanya minta 20 juta. Enak banget, aku belum pernah makan yang seenak ini. Masakan rumahan yang enak banget pemilik toko ini. Siapa sih sebenarnya, nggak cuma enak. Toko ini juga punya menu masakan kesehatan. Kemarin aku bawa nenekku makan di sini padahal dia biasanya pilih-pilih. Tapi dia sampai bilang enak banget, nggak heran baru buka beberapa hari. Udah rame banget. Gutong, perutmu nggak enak lagi ya, tadi aku lihat. Pas makan sama klien sampai nggak nyentuh sumpit. Kamu gini terus gimana? Kamu hamper kina energia. Tiap hari ada aja acara koki hotel-hotel besar itu. Kayak lulusan sekolah masak yang sama. Tapi kamu nggak bisa nggak makan. Penyakit lambungmu makin parah begini terus nggak bisa. Leis Huli di atas kantor, kita ada restoran baru namanya. Katanya masakan rumahannya enak, ayo, kita ajak Gutong cobain. Boleh Gutong, hari ini hampir nggak makan. Kamu pulang dulu ganti baju aja. Baju ini, tadi kena minuman waktu minum. Xiao Ju. Kasih bajumu, kita tukeran. Oke. Ayo. Pesanan kalian. Kamu ya. Toko ini nggak cuma masakannya enak, pemiliknya juga cantik banget. Beneran? Kalian kenal aku. Enggak. Silahkan menikmati. Gutong gimana, masih nggak cocok? Aku belum pernah lihat Gutong makan sena ini. Ian Xiao Lei Pisan beberapa menu lagi. Bu, menu spesialnya tambah satu lagi. Oke. Pesanan kalian. Masakanmu enak banget, belajar di mana? Ya Oyang, perutnya nggak enak terus. Mertuaku juga udah tua. Aku harus banyak belajar masakan bergizi seimbang dan enak biar mereka cobain. Aku belajar sendiri. Sebenarnya masak itu yang penting hati-hati. Gutong. Pak, perutnya nggak enak ya? Oh, Aku buatkan bubur buat perutmu, cobain. baik, terima kasih. Gutong, kamu ini ada masalah ya? Tidak apa-apa.
Tuan, ini bubur perut yang saya buat, mungkin setelah makan, perut akan terasa lebih nyaman. Kalau bisa makan dalam jangka panjang, mungkin sakit perut juga bisa teratasi. Kamu ini tidak ilmiah. Sakit perut Gutong kita sudah lama. Sudah banyak ahli didatangkan, banyak obat diminum tidak juga membaik. Kamu cuma bubur perut bisa menyembuhkan. Sakit perut saya ini. Sudah beberapa bulan minum obat tradisional tidak juga membaik, tidak mau minum lagi. Saya tidur sebentar. Ada gunanya, saya sudah coba. Itu cuma kebetulan saja. Maaf ya. Tidak apa-apa. Kok lama sekali masakannya belum datang? Maaf ya, hari ini asisten koki tidak ada. Saya sendiri tidak sanggup. Sibuk begitu masih sempat bikin bubur perut untuk tamu itu. Membuang waktu banyak sampai masakan kita belum datang. Maaf, tamu di meja itu tubuhnya kurang enak, jadi agak terlambat. Gimana kalau begini? Makanan kalian hari ini saya yang bayar, saya kasih beberapa lauk lagi. Bagaimana? Ya sudah. Wah, bubur ini ajaib. Setelah minum perut terasa lebih baik. Sekuat itu lebih manjur dari obat perut. Dia karena saya sampai terlambat menyajikan makanan. Ditekan tamu tidak hanya gratis, tetapi juga sampai serepot ini. BOS Soyo Bantu. Kamu mau melamar jadi asisten koki? Toko saya baru buka. Tidak bisa gaji tinggi, gaji bulanan 3.000. Kerja 6 jam sehari, bisa tidak? Dia kira saya mau melamar jadi asisten koki. Ya sudah, lamaran ya lamaran saja. Setiap hari bisa minum bubur perut. Mungkin sakit perut lama, saya benar-benar sembuh. Tidak masalah. Sekarang mulai kerja ya, sebentar lagi jam makan. Orang akan semakin banyak. Baik. Gutong, kamu sibuk luar biasa, tiap menit penghasilan tidak cuma 3.000. Kamu jadi asisten koki di sini tidak sayangkah? Banyak bicara bantu. Kamu. Coba lihat di mana ya? Mama saya bilang dia buka toko di mall ini waktu itu. Dia berani memukul saya. Kamu si manis, berani-beraninya kamu. Sayang berlutut dan minta maaf padaku. Siapa sih tante tua ini? Nggak kenal. Kamu makan dan tinggal di rumah anakku selama bertahun-tahun. Berani bilang nggak kenal, hari ini aku datang. Toko kamu jangan harap bisa buka. Sombong banget sih. Kembali ke dapur. Sayang, sekarang kamu sudah besar ya. Mikir anakku sudah meninggalkanmu. Jadi nggak ada yang ngatur ya. Dulu aku bisa menghajar kamu, sekarang aku masih bisa menghajar kamu. Ayo semua lihat. Sayang ini nggak tahu diri, suka main-main. Sudah dibuang kakakku sekarang. Masih pegang uang kakakku, buka usaha makan enak. Dulu kelihatannya masih baik. Sekarang kok jadi begini? Katanya dia juga selingkuh. Pria yang tadi, pasti pacar lamanya. Lihat deh gaya gigolonya. Hih Gutong. Mereka bilang kamu gigolo yang disewa. Dulu kupikir kamu cuma memihak anakmu. Nggak nyangka kamu tebal muka sampai segini. Kok nggak kasih tahu semua orang? Menantu barumu lebih tua berapa tahun dari kamu. Kalau soal nista, siapa yang bisa ngalahin kalian bertiga? Gutong menantu lebih tua dari mertua. Aku mau tanya, kamu panggil Jin Shufen nenek, kakak, atau anak? Wanita lebih tua 30 tahun dapat emas. Menantuku sayang padaku, lihat. Dia beliin aku apa, lihat. Ratusan juta loh, kamu lihat lagi. Kamu kelihatan miskin banget. Kakak iparku juga beliin aku mobil. Kamu suruh anakmu jual diri, kenapa kamu nggak jual diri juga? Kamu juga bisa cari. Kakek tua 80 tahun. Kamu sengaja ya aku pukul kamu. Aduh. Berani pukul ibuku. Aduh. Sakit banget. Ada yang mukul orang. Aduh, ada yang mukul orang nih, semua lihat. Cepat panggil manajer mal kamu. Hari ini nggak kasih aku penjelasan. Aku nggak pergi aku. Iya, mal ini punya grup Gu. Grup Gu sangat menjaga reputasi mereka, pasti nggak akan mentolerir pedagang nakal, tidak peduli. Kamu si imut. Jangan kira anakku membuangmu. Kamu bisa seenaknya dulu. Keluarga kami memperlakukanmu seperti anjing. Sekarang juga bisa anjing tetap anjing. Anjing tetap anjing, kamu tidak akan pernah jadi manusia. Benar? Aduh, kamu memukulku lagi. Siapa yang berbuat onar di mall? Manajer ini toko nakal, tidak hanya harga selangit. Dia juga memukul pelanggan. Mall harus memberikan penjelasan padaku. Harus memberikan tanggung jawab. Keluarkan toko ini dari sini.
Mall kami selalu percaya. Pelanggan adalah Raja Nona Chen dulu. Ketika kamu menyewa toko di mall kami, kamu menandatangani perjanjian. Merusak reputasi mall itu harus bertanggung jawab secara hukum. Ada CCTV di toko, lihat saja dan kamu akan tahu. Apakah dia memukulku juga palsu? Banyak mata yang melihat. Aduh, kepalaku sakit sekali. Ini semua karena pemilik toko ini yang memukul. Aduh, biasanya ini semua orang bilang. Toko Chen terkenal bagus. Peduli pada pelanggan. Aduh, sekarang nenek tua ini, kalau mati di sini, kamu harus bertanggung jawab. Aduh, Nona Chen, lihat. Masalah ini sangat serius, kamu tahu, tidak kalau tidak segera ditangani. Akan terjadi masalah besar. Tidak ada masalah sama sekali. Apa? Ibuku dipukul sampai tidak bisa bangun. Kamu bilang tidak ada masalah. Nona Chen, cepat ikut aku. Tunggu. Gutong wanita ini di mall memberi 3 tamparan. Sekarang ini mau membunuh Gutong. Pergi. Aduh, mau membunuh. Aduh. Aku hanya melempar botol minuman. Tidak apa-apa, aduh manajer. Kamu manajer kamu lihat kan. Orang seperti ini mall kamu masih berani mempertahankannya. Aku sebagai pemilik toko ini, buang sampah itu wajar dan legal kan? Aku. Mengenai kamu, bukankah kamu baru saja bilang kepala kamu pusing? Kamu bilang kepala kamu pusing luka parah sampai tidak bisa bangun. Kenapa sekarang larinya lebih cepat dari kelinci? Kamu jauh lebih sehat daripada menantumu yang berumur 60 tahun itu. Dia sudah mati. Kamu masih belum mati. Hei manajer. Coba. Lihat. Seperti wanita kasar seperti ini, mall kamu masih berani melindunginya. Non Chen, lihat tingkah lakumu, saya sarankan tutup toko ini segera. Ayo ikut saya. Tunggu. Gu. Sebagai asisten koki di toko ini, semua yang terjadi baru saja. Semuanya saya lihat wanita ini yang bawa orang tak salah. Sebagai manajer mall ini, bagaimana kamu bisa tidak menanyakan benar salahnya? Cepat bawa dia keluar, jangan pernah masuk ke mall saya lagi. Sayang, sekarang kamu jangan sombong lagi ya. Mama saya bilangkan si sayang ini tanpa pria. Tidak bisa hidup, lihat tokonya. Baru buka sudah mau tutup, ngapain diam? Ayo. Salah, bukan dia. Apa maksudnya? Mall kamu apa maksudnya? Tahu tidak menantu saya siapa? Jangan dengar omongannya, cepat bawa dia keluar. Gutong dari grup Gu baru-baru ini akan datang ke Haicheng untuk inspeksi grup Gu, kamu tahu tidak? Selama ini berkat bantuan grup Gu, saya bisa seperti sekarang, kamu bukan. Ingin berbisnis kecil dengan saya. Beberapa hari ini saya coba cari cara. Bagaimanapun tolong temui Gutong. Orang besar seperti ini, sedikit nasihat darinya. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Grup Gu, apakah itu grup Gu yang legendaris itu? Selatan Chen, Utara Gu. Saya dengar keluarga Chen yang paling mahal, keluarga Gu yang paling kaya. Sayang, kamu hebat sekali. Bisa berhubungan dengan orang besar seperti Gutong. Baru tahu ya. Halo menantu. Kami diperlakukan tidak adil. Itu si Chen, si sialan, dia tidak suka melihat kita bahagia. Dia bahkan mengataimu di depan semua orang. Bilang kamu sudah menopause selama 20 tahun. Apa? Di mana si imut ini? Dia ada di Malgu itu. Dia bahkan bekerja sama dengan orang-orang dari Malgu, mengusir kita keluar. Manajer regional Haicheng dari grup Gu, Liu Manager, ada beberapa urusan bisnis denganku mungkin. Dia tidak tahu hubungan kalian denganku, tunggu saja. Aku segera ke sana. Kakak iparmu akan segera datang untuk membela kita. Kakakmu memang hebat, kakak iparmu juga tangguh. Hari ini kita pasti akan menghancurkan toko sialan itu. Selamat datang. Kamu bekerja keras untuk menghidupi keluarga, memang tidak mudah, terus semangat. Akhir bulan ini akan kuberi bonus 300 yuan. Wah, terima kasih bos. Semoga bos panjang umur, selalu awet muda. Gutong apa sih yang dia cari? Bu tidak menyangka merekomendasikan toko sekarang kembali ke masyarakat, tapi ternyata masyarakat sudah berubah drastis. Anak muda sekarang merekomendasikan toko dengan semangat seperti ini. Selamat pagi Pak Jin. Apa yang terjadi hari ini? Banyak sekali orang di toko. Kalian berani sekali. Tahu siapa aku?
Aku yang menentukan siapa dirimu. Di mana si imut itu? Ayo pergi. Menantu lebih tua dari mertua bisa jadi ibu mertua. Ada perbedaan usia, kenapa tidak bisa ada cinta sejati? Kalian orang desa tidak mengerti apa-apa. Kalian datang lagi kapan berhentinya? Aku baik-baik saja. Kamu, Chensi, kamu tidak tahu malu. Baru cerai denganku langsung cari pria muda. Aku memang tidak salah menilaimu. apa hubungannya denganmu? Dulu hubungan kalian seperti apa bukan urusanku. Tapi sekarang kamu memukul mertuaku. Mari kita hitung ini. Di Haicheng bahkan anjingku sekalipun. Kalau diperlakukan tidak adil, orang lain harus membayar. Benar sekali. Kamu bilang kamu mau gimana? Aku pengen dengar kamu mau gimana. Aku hidup dan kerja itu sederhana. Mata ganti mata. Darah ganti darah, hancurin. Aku lihat siapa yang berani. Lei Suli, Chensi, kamu cari cowok ganteng ini nggak ada apa-apanya juga. siang bolong. Kalian berani seenaknya. Aku jangan selalu snacknya. Kamu nggak terima ya? Berhenti. Kalian berani banget. Berani bikin ribut di mal grup Gu. Kamu juga tahu ini mal milik keluarga Gu, kamu tahu nggak? Aku punya hubungan apa sama keluarga Gu, tahu nggak? Keluarga Gu. Manajer Liu di cabang Haicheng. Ada berapa kerja sama-sama aku hari ini? Aku mau tunjukin ke kalian betapa hebatnya aku dan juga dapur sini. Perempuan desa tahu. Apa itu penyesalan? Jangan-jangan yang menyesal malah kamu. Kamu tahu nggak, orang yang kamu pukul tadi itu siapa? Nggak boleh ada apa-apa, kalau ada apa-apa kita nggak bisa tanggung jawab, pergi. Aku nggak peduli siapa orang ini. Kamu tahu menantuku. Dia sehebat apa? Perempuan desa ini pelihara cowok ganteng. Kamu masih punya apa lagi? Dia namanya Lei Xiaojun. Nama ini kayak familiar. Kayaknya asisten pribadi Gutong. Identitas Lei Zhuli nggak biasa. Bahkan manajer Liu di Haicheng aja harus merendah sama dia. Kalau kita salah pukul kita mati. Kalian hari ini mati. Sayang, aku dengar. Gutong ini memang lagi inspeksi ke Haicheng. Kamu bilang kita nggak mungkin. Salah sasarannya. Asisten Gutongnya. Bikin cerita bohong ya. Kamu pikir aku nggak pernah lihat dunia ya? Pukul mati kamu pukul. Masak si Gutong baru sekarang kamu turun tangan. Aku hampir mati kamu gak gerak. Kalau berani sentuh mereka, satu helai rambut pun. Akan kuhancurkan kalian semua. Benarkah? Hancurkan toko ini. Hancurkan, berhenti. Jin Shufen, kau berani sekali. Kau mau memberontak. Liu Manager, kenapa kau datang? Gugu. Lei Zuli, kau menderita, aku terlambat datang. Tidak mungkin Lei Zuli, bagaimana bisa bersama wanita seperti ini? Wanita kecil ini tidak mungkin benar-benar merayu Lei Zuli ini ya kau. Hei, jangan bicara sembarangan. Aduh Shufen, kenapa kau pukul aku? Buka mata, kalian masih berani bicara sembarangan. Lihat siapa sebenarnya orang ini. Jangan bicara lagi ini. Lazulai aku salah, aku tidak tahu siapa kau, aku minai gangmu. Tapi ini semuanya dia. Kau aduh. Pergi pengkhianat. Haha Huli. Maaf, ini semua salahku. Aku minta maaf untuk kejadian tadi. Kau memukul orang sampai seperti ini, sekadar minta maaf saja. Benar. Aku pasti akan mengganti rugi. Katakan saja berapa aku akan bayar. Haha, lelucon. Presiden grup Gu yang terhormat, asisten pribadinya kekurangan uang. Benar. Liu Haitao. Ada. Manajer Jin ini mengatasnamakan hubungan baik denganmu, semena-mena memperlakukan toko di mal. Bagaimana harus menanganinya? Gugu. Lei Zhuli cabang kami di Haicheng. Ada hubungan bisnis dengan keluarga Jin. Tapi semua itu urusan resmi, tidak ada nepotisme. Bukan. Liu Manager, aku. Hei, kau cari mati, jangan tarik aku. Mulai hari ini cabang grup Gu di Haicheng. Semua hubungan bisnis dengan keluarga Jin dibatalkan semua. Kamu dan orang-orangmu.
Jangan pernah menginjakan kaki di Mall Haicheng milik keluarga Gu. Sedikit pun. Jangan Tuan Liu, jangan. Keluarga Jin kami hanya bisa berkembang berkat kerjasama dengan keluarga Gu. Kalau kerjasama ini dihentikan keluarga Jin kami pasti bangkrut. Siapa suruh kamu membuat musuh orang yang salah? Lei Zuli. Aku salah, aku buta mata. Aku minta maaf padamu. Kamu memukulku sampai begini. Segitu saja minta maafnya? Bagaimana tadi kamu memukulku? Semua balas lagi padaku. Salah paham, salah paham. Cepat jelaskan pada Lei Zuli tadi salah paham. Salah paham. Istri kamu tadi menyebut nama dengan jelas. Datang ke tokoku merusak, mana mungkin salah? Lagi pula, asisten Koki tadi sudah bilang dia Lei Zuli. Istri kamu masih terus memukul orang begitu arogan. Semua orang melihatnya. Kamu sekarang. Dasar bajingan, semua salahmu. Kamu memukul anakku. Kakak ipar kamu. Aduh, cepatlah berlutut. Minta maaf pada Lei Zuli. Kamu suruh aku berlutut pada mereka? Lutut. Aku tidak mau berlutut. Berlutut. Lutut, berlutut, kamu berlutut. Haha, Zuli. Lihat sekarang kamu puaskan? Tadi yang memukulkan kamu. Kamu tidak berlutut mana mungkin Lei Huli puas. Lei Zuli, aku salah. Tadi kamu memukul Lei Zuli. 6 tamparan kami semua menghitungnya. Sekarang kamu bayar 10 kali lipat. Pakai tenaga. Aduh, wajahku. Maaf ya Xiao Lei. Kamu membantu di tokoku, tapi malah membuatmu dipukul dan terluka. Biaya pengobatan sudah kubayarkan. 1.000 yuan ini sebagai ganti rugi moral untukmu. Benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, aku juga hanya ingin membantu. Xiao Lei, kau benar-benar asisten Gutong. Ya jadi nanti. Aku tidak bisa membantu Koki di sini, aku harus kembali bekerja. Tapi Gutong kakak. Tentu saja Anda memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana toko saya bisa menunda Anda? Terima kasih banyak untuk membantu saya. Kuharap tidak ada masalah, yakinlah. Aku tidak akan lakukan apa yang memengaruhi pekerjaan Anda. Aku akan mengambil telepon untuk makan bayai. Chensi, saya baru saja melihat lingkaran teman-teman. Kau bercerai dan membuka restoran. Benarkah? Aku bercerai sebentar. Restoran baru saja dibuka. Baru saja dibuka di pusat perbelanjaan, Bu. Bayai, jika kau punya waktu, bisa datang ke Haicheng dan duduk di restoran saya. Aku sudah bilang kau memasak. Cerdas dan mampu. Jadi ibu rumah tangga. Sayang sekali. Sekarang melihat Anda memiliki bisnis sendiri, saya menemukan diri saya lagi. Bibi benar-benar bahagia untukmu. Terima kasih, Bayai. Bibi kali ini. Aku ingin bertanya padamu, anakku. Dia berada di kota laut hari ini. Dia gila kerja. Ini biasanya tidak makan dengan baik. Aku khawatir tentang dia. Lalu aku berpikir, bisakah Anda membuat koneksi? Aku akan membiarkan dia pergi ke toko Anda untuk makan malam. Anda tidak hanya pandai memasak tetapi juga pandai diet obat. Mungkin dia bisa mendapatkan masalah perutnya. Bagaimana dengan pengkondisian hahaha? Tidak masalah, Bayai, Anda harus menghubungi saya. Apa benar? Ops, bagus nanti. Aku akan membiarkan dia menambahkan WeChat Anda. Memberi makan ibu. Anak ibu. Aku baru saja mendorong Anda WeChat. Gadis yang kau bilang sekarang. Orang-orang di Haicheng luar biasa. Memasak baik-baik saja. Setelah itu, sering berhubungan dengannya hahaha. Mama, kamu ngapain sih, kerjaan lagi sibuk banget. Mana ada waktu buat chat di WeChat? Aku gak peduli. Segera tambahkan dia di WeChat. Setelah itu screenshot dan kirim ke aku. Kalau tidak, aku akan atur ketemuan langsung. Jangan. Aku tambahin sekarang juga. Bodoh, seluruh keluargamu bodoh.
Kalian bikin masalah besar buat aku. Sampai aku harus berurusan dengan Lei Zuli. Sekarang semua kerjasama dengan Gu Group sudah dihentikan. Kalau begini terus aku bisa bangkrut. Shu Fen jangan marah. Mari kita cari cara lain. Pergi. Aku tahan sampai sekarang. Bukan orang yang mudah ditakuti. Dia Lei Xiaojun cuma asisten. Katanya Gutong juga sudah sampai di Haicheng. Aku harus ketemu dia, tidak peduli bagaimana caranya. Untuk klarifikasi kesalahpahaman ini asalkan Gutong tahu bahwa Lei Zuli itu dibodohi oleh siapa. Maka masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Benar. Aku dapat kabar beberapa hari lagi. Gutong akan menghadiri sebuah pesta. Aku sudah minta tolong kenalan untuk dapatkan undangan. Nanti di pesta itu, kita harus ketemu Gutong. Semua pulang dan buat rencana. Baik, rapat hari ini sampai di sini. Gutong, ada sesuatu yang harus aku laporkan. Bicaranya besok saja. Maaf aku terlambat. Kalau lain kali tidak tepat waktu malam ini bisa sibuk banget. Oak. Makan dulu habis itu baru kerja. Ini buat aku. Makanan standar semua karyawan dapat. Bubur ini khusus buat kamu, aku yang bikin. Cepat makan nanti dingin. Terima kasih bos. Bos. Beberapa hari lagi ada pesta, aku mau ajak kamu ikut. Bagus buat kenalan beberapa teman, mungkin bisa bantu bisnis kamu. Toko lagi sibuk, mungkin aku tidak bisa pergi. Nanti saja. Hello, Mama. Halo nak, aku sudah pesan restoran. Tempatnya sudah dipesan, aku kirim ke WeChat MU. Malam ini jam 6:30. Kamu harus tepat waktu ya. Aku sekarang tidak punya waktu. Jangan cari-cari alasan. Tempatnya sudah aku pesan, sudah aku kasih ke si cewek. Kalau kamu tidak pergi berarti tidak menghargai aku. Aku akan segera atur pesawat khusus ke Haicheng. Aku sendiri yang akan membawamu ke sana. Dengarkan aku, Ma. Halo Bayai. Chensi, kamu sudah lihat WeChat yang aku kirim? Maaf Bayai, tadi aku sibuk. Belum lihat, sekarang aku lihat. Aku sudah pesan restoran. Malam ini jam 6:30. Kamu pergi ketemu anakku. Bayai, aku sekarang agak sibuk. Aku tahu kamu sibuk, makanya aku pesan di dekat tempatmu. Paling lama 1 jam. Kamu ketemu anakku, anggap saja menghargai tante. Restorannya ada di lantai atas mall ini. Lumayan dekat. Baiklah Bayai. Aku akan pergi sekalian bawa bubur sehat buatanku. Nah, tante tunggu kabar baik dari kalian. Xiaogu, aku ada urusan mau keluar sebentar. Kamu jaga toko dulu, aku segera kembali. Aku. Aku juga ada urusan. Sekarang toko lagi sibuk. Sebentar lagi tamu akan penuh. Aku harus cepat kembali. Nggak tahu kapan anaknya Bayai datang. Xiao Lei, kamu harus sampai di toko dalam 3 menit. Ziogu, Hai Denken Makanan. Ia datang. Gugu. Gutong, aku mau pergi sebentar, kamu jaga toko. Nyonya, toko mana? Nyonya, toko tidak ada. Kamu kira-kira kapan bisa sampai? Sebenarnya malam ini aku ada acara. Waktunya agak sempit kalau kamu mau terlambat. Lebih baik kita ketemu lain kali. Maaf aku terlambat, sebenarnya pertemuan malam ini diatur paksa oleh ibuku, aku juga sibuk. Sama sekali tidak ada waktu untuk bertemu, kalau tidak. Bagaimana kalau kita tidak bertemu saja, maaf sekali.
Math malam ini soyo yang traktor. Tuan Xiao Bai, saya dengar dari Bai. Anda masih muda dan sukses CEO dari grup apa? Saya ingin memberitahu Anda tidak setiap wanita suka CEO grup. Suka bermimpi menjadi CEO yang jatuh cinta pada saya. Alasan saya datang hanya karena tidak ingin Bai kecewa. Makanannya kenapa belum siap hari ini, ada apa? Segera datang, sudah datang. Gutong, kenapa kamu cepat sekali kembali? Antarkan makanan. Ya baik. Ini untukmu. ABOS. Bukannya kamu pergi menemui seseorang, kenapa cepat sekali kembali? Ditolak. Siapa yang berani menolak bos kita tidak tahu diri? Kamu sibuk sekali pergi menemuinya. Masih berani menolakmu, bilang siapa bajingan itu. Saya pasti akan memberinya 2 pukulan. Sudah bekerja saja. Meja nomor 12 ini. Baiklah. Mas, kamu tampan sekali. Di sini jadi asisten koki, sayang sekali ya. Lihat tubuh dan wajahnya jadi selebriti. Pasti lebih dari cukup ya, Mas. Duduklah, minum dulu. Para pelanggan di sini restoran, bukan klub pria. Kalau mau makan bebek, kami punya bebek darah teratai, bebek goreng kering, dan bebek bir, mau pesan. Sebelumnya sibuk kerja, tidak sempat olahraga. Kali ini jadi asisten koki, anggap saja olahraga. Gutong kerja sebagai asisten koki ini. Anda senang sekali ya? Hello mama. Guzenting, saya sudah atur semuanya. Kamu malah menolak saya, lihat. Apakah kamu sudah gatal lagi? Mama, saya sudah minta maaf pada gadis itu. Sepertinya kalau saya tidak memaksa, kamu tidak akan menurut. Tunggu, saya akan segera terbang ke Haicheng. Gutong, kemari. Lihatkan pesta mewah ini. Bukan sembarang orang bisa masuk. Istri hebat sekali. Anak saya sungguh beruntung. Berhasil menikahi kamu sebagai istri. Kakak ipar sangat hebat. Dengan mengikuti kakak ipar, baru bisa masuk ke kalangan atas. Gutong pasti akan melihat dengan jelas. Nanti dia akan menemukan bahwa Lei Zuli dan Chen Si itu memiliki hubungan yang tidak jelas dan akan memulihkan kerjasama dengan keluarga Jin. Nanti Dimal juga akan mengusir wanita itu keluar. Dia tidak akan bisa menghadapinya. Benar-benar wanita itu pikir dengan mendekati Lei Zuli, dia sudah hebat. Tunggu sampai kita menemukan Gutong, mungkin bahkan asistennya akan dipecat. Wanita dari desa itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Gelombang besar. Saya sudah mencari tahu kesukaan Gutong dan menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Nanti malam saat bertemu Gutong, semua masalah bisa diselesaikan. Xiaogu, kamu sudah sampai mana? Saya sudah di depan ruang pesta. Kenapa tempatnya begitu mewah? Apa saya salah tempat? Tidak salah, di sini tempatnya. Masuk dulu dan minum sesuatu, saya segera sampai. Saya berpakaian santai dan tidak banyak berdandan. Tidak apa-apa, santai saja. Chen Si, kamu wanita ini. Kenapa ada di sini? Apakah kamu pikir dengan mendekati orang tinggi Lei Zuli benar-benar ada hubungan denganmu? Dia hanya ingin mencoba sesuatu yang baru, mungkin belum pernah mencoba. Wanita cerai seperti kamu, lihat penampilanmu yang norak. Untung saya sudah bercerai denganmu, kalau tidak. Sekarang kamu akan memberiku berapa topi hijau? Tensi, ini 2 juta. Ambil uangnya dan segera urus perceraian dengan Yao Yang. Sekarang dia milikku. Kamu berani memukul saya. Saya memukul orang yang membalikkan fakta seperti kamu. Kamu.
Urusan penting lebih penting, jangan terlalu terlibat di tempat mewah seperti ini. Biar orang lain tertawa. Chensi, kamu berani memukul anak saya. Kita lihat saja nanti. Sebentar lagi kita akan bertemu gotong. Aku akan membongkar kebusukanmu. Nanti aku lihat kamu masih bisa. Bagaimana caranya merayu pria? Wanita murahan, tak wanita murahan berpikir bisa naik jabatan hanya dengan mengandalkan kecantikan. Sebentar lagi aku akan membuatmu menunjukkan jati dirimu. Orang yang kamu bilang naik jabatan dengan kecantikan adalah Cuya Oyang kan? Kita saling mencinta dengan tulus. Hei, jangan pergi aku. Sayang, jangan marah ya. Istri akan memperkenalkanmu pada beberapa tokoh masyarakat. Lihat, ini adalah pedagang perhiasan terbesar di Haicheng dan ini adalah Direktur Utama Phoenix Construction. Ini seharusnya kamu sudah tahu kan? Gutong ini benar-benar luar biasa. Begitu datang ke Haicheng, semua tokoh masyarakat datang untuk memberikan dukungan. Tentu saja. Tapi jangan lihat mereka. Sekarang sangat hebat, tapi hanya dengan satu kata dari Gutong. Mereka tidak bisa makan. Sayangnya Gutong adalah pria. Kalau tidak, Kakak ipar tidak tahu berapa umur Gutong. Apa hobinya suka tidak? Gadis polos seperti aku. Menurutku kamu lebih baik mempertimbangkan untuk lahir kembali di kehidupan berikutnya. Kamu tidak berpikir Gutong itu. Orang seperti apa itu adalah orang yang bisa kita jangkau. Kakakmu menikahi kakak iparmu. Itu sudah membuat ayahmu yang sudah meninggal tersenyum di alam baka. Kamu masih bermimpi seperti itu. Sebenarnya bukan tidak mungkin, siapa tahu. Gutong sudah bosan dengan makanan mewah. Ingin mencoba makanan sederhana seperti kamu. Kalau kamu bisa bermalam dengan Gutong, itu leizhuli. Apa sih? Benarkah kakak ipar benar ada kesempatan? Kalau Gutong benar-benar berminat. Ingat ya, jangan sampai dia punya alat pengaman. Asalkan kamu hamil dengan anaknya, itu bisa menjadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi. Meskipun dia tidak menikahimu, menjadi selir juga tidak buruk. Oh iya, kakakmu punya pengalaman dalam hal ini. Tanya saja kakakmu. Tenanglah Bu, aku sudah belajar dari ibu dan kakak selama bertahun-tahun teknik-teknik ini. Aku paham. Aneh. Kenapa Xiaogu belum datang? Hei bayi. Hei bayi. Chensi, aku sudah sampai di Haicheng. Mari kita bertemu. Bayi, bukankah kamu biasanya sibuk? Kenapa tiba-tiba ada waktu datang ke Haicheng? Akhir-akhir ini, aku merasa anakku ada yang aneh. Dulu, dia selalu meneleponku setiap hari. Tapi sekarang dia bahkan tidak sempat membalas. Aku curiga dia punya pacar di Haicheng. Bukankah kamu selalu berharap dia punya pacar? Ini hal yang baik. Kamu tidak tahu anak muda sekarang. Semuanya rumit anakku. Biasanya sibuk bekerja, tidak pernah pacaran. Aku khawatir dia ditipu. Gutong datang, lihatlah. Orang yang dikelilingi banyak orang itu adalah Gutong. Wah, bajunya basah. Bagaimana ini? Maaf, tadi aku sedang berpikir tentang masalah filosofi. Tidak sengaja menabrakmu. Pak, jangan marah ya. Wah, minumannya tumpah ke dalam. Berhasil, hampir berhasil. Keluarga kalian memang hebat. Shufen, aku berbeda, aku tulus padamu. Mingy. Aduh, kepalaku pusing. Sayang, tidak berhasil. Aku percaya pada putriku. Ini strategi, ada kesempatan. Gutong, maaf aku tidak sopan. Kamu baik-baik saja? Bajuku tidak kotorkan. Hai. Kamu. Aduh, selesai sudah. Ini. Lagi-lagi si Leizhuli ini merusak rencana kita. Orang seperti kami di Gutong setiap tahun. Pasti bertemu puluhan orang, awalnya kami masih merespons dengan sopan. Tapi kemudian sadar sopan itu tidak ada gunanya. Hanya ini solusi terbaik. Gutong, dia cuma tidak sengaja menabrakmu. Asistenmu langsung memukulku. Aku tidak sengaja. Sudahlah, jangan main sandiwara lagi orang yang aktingnya lebih hebat darimu. Banyak sekali kamu tidak berbakat. Ini tunggu.
Si Gutong ini kok kayaknya agak familiar ya. Sepertinya pernah lihat di mana ya? Shufen, kamu sering masuk ke tempat-tempat mewah. Jangan-jangan pernah ketemu Gutong sebelumnya. Orang besar seperti Gutong biasanya tidak mudah ditemui, kali ini ke Haicheng. Juga pertama kali muncul, sayang sekali tidak tertarik dengan Fenglan kita. Xiaogu, aku masih ada urusan, aku duluan ya. Gutong, halo. Nama saya Jin Shufen, CEO dari grup Jin. Selalu menjadi mitra paling setia dari grup Gu. Mingy. Bukan Gutong begini. Kebetulan Lei Zuli juga ada di sini. Saya mau klarifikasi situasinya, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Iya. Di mall grup Gu ada pemilik restoran. Namanya Chen Si. Wanita ini adalah mantan istri suamiku. Dia selalu tidak menjaga kehidupan pribadinya. Suka mengkari orang kaya baru-baru, ini antipakai kara API. Bisa dekat dengan Lei Zuli. Memanfaatkan pengaruhmu, dan Lei Zuli sombong. Suka menindas orang, lihatlah ibu mertuaku dan adik iparku. Wajah mereka bengkak dipukul oleh wanita itu. Iya, lihatlah. Iya, Lei Zuli, kamu harus waspada. Sekarang wanita ini sangat menakutkan. Aku dengar, grup Gu selalu sangat memperhatikan reputasi. Kamu pasti tidak mau wanita seperti ini mempengaruhi reputasi grup kita. Terakhir kali dia memanfaatkan pengaruh Lei Zuli, memaksa Liu Manager untuk membatalkan semua kerjasama dengan grup Kim. Membatalkan semua kerjasama. Anda harus membela kami. Benar-benar tidak berpikir melapor saja bisa salah orang. Si imut itu. Dia ada di sana. Wanita, aku sudah menangkapmu. Kau menyebabkan perusahaan menantuku dibatalkan semua kontrak oleh grup Gu. Kau cepat kembali. Jelaskan situasinya kepada Gutong. Kau pergi sana cepat. Kemari. Perusahaan menantumu kerjasamanya dihentikan. Itu karena dia pantas mendapatkannya, apa hubungannya denganku? Baiklah. Aku akan memukulmu sampai mati, wanita tak tahu malu. Kau mau apa? Kau? Baiklah, ayo katakan pada semua orang. Bagaimana kau bisa mendekati Lei Zuli? Pemuda berbakat seperti Lei Zuli, bagaimana bisa kau? Wanita imut seperti ini bisa mendekatinya. Lei Zuli, aku beritahu kau. Wanita ini suka berganti-ganti pasangan. Siapa saja bisa menjadi suaminya. Kau? Tua bangka imut membalikkan fakta. Kau wanita desa rendahan. Kau berani memukulku. Kau berani memukul menantuku. Kau benar-benar melampaui batas, aduh. Aku sudah lama menahan diri denganmu, tua tak tahu malu. Kau berani memukul ibuku. Dan kau. Chen Si, sudah cukup. Jangan kira karena kau sudah naik kelas bisa seenaknya. Suami. Aku pukul kau, si pendaki sosial, si gigolo. Seseorang usir mereka, jangan biarkan mereka muncul lagi. Di tempat manapun yang berada di bawah grup Gu. Aku tidak percaya kau seorang asisten bisa menguasai segalanya. Aku ingin bertemu Gutong. Gutong mana Gutong? Bawa pergi. Hei Bayai. Ibu. Anak kurang ajar, aku sudah mengirimkan lokasi. Setengah jam lagi kamu harus sampai di sini. Kalau tidak, aku akan datang sendiri dan membawamu paksa. Mama, kamu sudah sampai di Haicheng ya? Betul, kalau aku tidak mengawasimu. Kamu tidak akan nurut, ingat ya. Kali ini aku datang ke Haicheng untuk mengawasimu langsung. Menyelesaikan urusan besar hidupmu, cepat datang sini. Si cewek sudah dalam perjalanan, dengar enggak? Mama. Gutong, kayaknya kali ini kamu harus pergi. Bagaimana kalau kamu bawa nyonya pemilik toko? Bilang saja dia pacar barumu biar nanti nyonya tua tidak memaksamu lagi. Sekarang belum saatnya untuk terbuka, siapkan mobil. Oke. Lepasin aku. Aduh. Pinggangku. Shufen, kamu nggak apa-apa. Kita perlu ke rumah sakit nggak? Aduh, nggak berguna. Nggak bisa bantu sama sekali. Bagaimana kalau kita pulang dulu dan bicara? Pasti ada jalan keluarnya. Pak Jin, Laos Hang, kamu di sini. aku tadi di ruang pesta. Aku lihat semuanya, kamu mau menertawakanku ya? Enggak, aku mau kasih tahu. Gutong dan Lei Zuli hubungannya dekat. Kalian di depan Gutong selalu mengadu tentang Lei Zuli, itu kan seperti melempar batu ke kaki sendiri. Nggak heran aku bilang asisten kecil. Ok bisa punya kekuasaan besar. Lalu kita harus gimana? Hubungan mereka kan baik.
Apakah kita nggak punya kesempatan lagi? Bukan nggak ada kesempatan di dunia ini. Masih ada satu orang yang bisa mengendalikan Gutong. Siapa? Nyonya Gu. Katanya dia juga datang ke Hai Cheng. Bayai, Aduh, Chensi ayo cepat duduk. Benar-benar mirip sama di foto. Cantik dan berwibawa. terima kasih Bayai. Ini teh kesehatan yang aku racik sendiri. Kamu bawa pulang dan coba kalau menurutmu efektif. Aku akan kirim lebih banyak lagi. Aduh. Kamu memang perhatian nak selama ini. Kamu sering mengirimiku bubur kesehatan yang kamu buat sendiri. Kesehatan ini sudah menyembuhkan penyakit lamaku. Dan juga masakan obat yang kamu ajarkan padaku. Itu juga sangat efektif. Setiap kali anakku pulang, aku selalu masak untuknya setelah makan. Nafsunya jadi lebih baik. Tapi dia terlalu sibuk. Sering terbang ke berbagai negara. Aku sudah tidak bisa merawatnya lagi. Tapi bubur dan teh kesehatan yang kamu buat ini sangat praktis. Bisa dibawa kemana saja. Aku akan kirim lebih banyak kamu bisa berikan pada anakmu. Baiklah hahaha. Oh iya. Aku sudah bilang padamu berkali-kali. Bubur dan teh kesehatan yang kamu buat ini bisa dibuat resep rahasia, diproduksi massal, pasti laris di pasaran tapi kamu sibuk mengurus keluarga. Menghambat bakatmu Sekarang gimana sudah memutuskan? Aku sekarang mempromosikan produk ini di toko. Aku mau coba dulu kalau banyak pelanggan yang merasa efektif baru aku investasi produksi. Kalau kamu mau berbisnis beritahu aku kapan saja. Aku akan investasi haha. Oh iya aku baru saja memanggil anakku. Nanti dia datang kalian bisa ngobrol. Hahaha. Nanti setelah mengantarku, kamu bisa selesaikan urusan itu. Nak si gadis sudah datang. Cepat jangan terlambat. Baik, Bu. Anakku sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Bayai sebenarnya kamu tidak perlu memanggil anakmu. Kemarin kita tidak sempat bertemu. Cuma ngobrol sebentar di WeChat. Aku rasa dia nggak terlalu pengin ketemu aku. Bukannya kamu bilang anakmu udah punya pacar. Menurutku kamu harus menghargai pendapatnya. Itu cuma tebakanku aja. Siapa tahu dia udah cari kamu aja nggak tahu. Dia udah 30 tahun belum pernah punya pacar. Setiap hari cuma sama asisten kecilnya. Mau kemana aja selalu bawa anak itu. Sekarang di luar udah ada kabar angin. Katanya dia punya pacar cowok di sampingnya. Aku sama ayahnya. Cuma punya satu anak ini. Kalau anakku gagal. Keluarga kita bakal punah. Ini. Chensi kamu kan sekarang juga jomblo. Gimana kalau kamu coba deketin anakku? Bayai anakmu kan hebat. Pasti bisa nemu yang lebih baik dan aku sekarang sudah mulai dekat sama seorang cowok. Kamu udah punya pacar. Berarti anakku nggak ada harapan lagi. Bayai. Halo Xiaohong. Halo Xiaogu gawat ada masalah di toko. Ada Masala Apa. Ada pelanggan bilang nemu kecoa di makanan lagi ribut. Si bos belum pulang. Aku juga mau nanya nyonya. Kan hari ini pergi sama kamu ke pesta. Sekarang teleponnya nggak bisa dihubungi makanya aku hubungi kamu. Oke, aku langsung balik. Putar balik ke toko. Coba lihatnya masih bisa dipakai nggak? Nggak bisa nyala. Nggak apa-apa nanti. Bibi beliin yang baru. Itu anakku nelpon. Dia pasti udah hampir sampai. Halo anak sialan kamu udah di mana? Mama. Aku ada urusan mendadak. Aku harus balik dulu. Jangan cari alasan kalau hari ini kamu nggak datang. Anak sialan jangan cari-cari alasan kalau hari ini kamu nggak datang. Aku membuatmu terlihat. Ibu aku tahu. Kita harus kembali dan menanganinya, atau besok. Besok aku akan memesan tempat. Teman membayar.
Aku akan menghubungimu nanti. Hei kau. Aduh anak bau ini. Terlalu banyak. Chelsea ya maaf. Anak bau ini sudah 2 kali. Aku akan kembali. Bayai tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Karena kau tidak bisa datang, aku harus kembali ke toko. Segera setelah puncak makan malam, toko akan sibuk. Ah kalau begitu aku akan memberimu. Chelsea datang ke Bibi. Aku membelikanmu ponsel baru. Bayai saya tidak bisa. Anda melihat bahwa Anda telah memberi saya banyak hal. Aku harus mengizinkan aku kembali. Jika kau tidak menerimanya, jangan memperlakukan saya sebagai teman. Nah, terima kasih Bayai. Hei, mari kita ambil dan lihat apakah itu akan berhasil. Buka dan lihat. Makan. Hei bos, aku bisa menghubungimu. Cepat kembali, sesuatu terjadi di toko. Bayai, sesuatu terjadi di toko saya. Aku akan sibuk. Ah, kau cepat pergi. Bayai, selamat jalan. Oh, gadis yang baik. Sayang sekali jika Anda melewatkannya. Dia menyalahkan anak yang bau itu. Benar-benar tak terbantahkan. Nyonya terlihat seperti mobil tuan muda. Hei, itu benar-benar Lei Xiaojun. Apakah anak yang bau itu ada di sini? Kami memiliki kecoak di toko Anda. Hari ini kalian harus beri kami satu kata ops, sakit perut saya. UPS, sakit kepala, sakit gigi, sakit seluruh tubuh. Aku akan melakukan pemeriksaan fisik. Ini toko penipu, panggil bos kalian ke sini. Siapa yang berani buat owner? Kamu cuma tukang masak. Jangan pikir kami takut karena kamu besar. Chelsea, hari ini kamu. Kalau tidak ada penjelasan HMPH, toko ini jangan buka lagi. Aneh sekali. Tidak ada yang memperkenalkan saya. Kalian langsung tahu saya bos. Bahkan tahu nama saya. Sepertinya ada yang menyuruh. Datang dengan persiapan. Kali ini buktinya jelas. Saya lihat bagaimana Chelsea menyelesaikan ini. Wanita ini baru permulaan. Banyak bicara. Kamu bilang gimana ganti rugi? Ganti rugi ya. Ganti rugi dan pemeriksaan kesehatan tidak masalah. Tapi sekarang kalian harus ikut saya ke kantor polisi untuk lapor. Tunggu polisi periksa jelas. Baru bicara. Kamu bilang ke kantor polisi, ya ke kantor polisi. Kamu siapa sih? Saya sarankan jangan ikut campur. Saya bosnya. Ada apa-apa hadapi saya. Seumur hidup selain ibu saya. Ini pertama kalinya dilindungi wanita. Hadapi saya ya ganti uang. 10 juta. Sekarang juga transfer. Kalau tidak saya pukul kamu juga. 10 juta kalian ini merampok ya? Tidak ada uang ganti ya. Boleh saja. Saya lihat kamu lumayan cantik. Bagaimana kalau kamu telanjang? Temani kami beberapa hari. Anggap saja bayar dengan tubuh. Hahaha. Bayar dengan tubuh ya, saya yang akan. Aduh. Ya ampun, Xiaogu hebat sekali. Kakak Xiaogu keren sekali. Chelsea, wanita ini dulu dekat dengan Lei Zuli. Sekarang datang lagi, pria besar ini yang mendukungnya. Aneh, orang ini kok terlihat. Kok familiar ya? Tunggu aja ya. Jujur aja, akhir-akhir ini lagi pacaran ya? Bu, jangan tanya saya. Saya beneran gak tahu apa-apa. Kamu? Di dunia ini cuma ada yang baik.
Anak yang gak punya ibu kayak rumput. Xiaogu, kok tanganmu berdarah? Ah, nggak apa-apa. Sini, kamu ke sini. Ambilkan kotak P3K. Tadi itu preman-preman jelas-jelas mau ngejar saya. Kamu cuma asisten koki, gaji sebulan cuma 3.000. Kejadian kayak gini, jangan sembarangan ikut campur. Asisten koki, kenapa lihat perempuan diganggu? Saya nggak bisa diam aja. Oh iya, tadi kamu suruh saya ke pesta itu. Kok kamu sendiri nggak datang? Oh, saya ada urusan waktu saya sampai. Kamu udah pergi, tadinya mau nyari kamu. Terus Xiao Hong nelpon bilang toko, ada masalah. Langsung saya buru-buru balik. Oh gitu ya, saya kira. Kamu kayak si brengsek itu sama-sama ngeghosting orang. Brengsek. Iya. Kemarin ngeghosting saya. Ngeselin banget, cowok kayak gitu nggak punya sopan santun. Kalau bukan temennya bayi, udah saya blokir. Yang kayak gini brengsek, nggak bisa dipercaya. Udah jangan dihiraukan lagi ya. Sebenarnya mama saya juga selalu nyuruh saya blind date. Bikin pusing. Ya udah, kamu juga udah gede. Kalau ketemu yang cocok harus dipikir-pikir juga. Ajak kamu ketemu mama saya. Tuan baru dapat kabar Nona muncul di pesta keluarga Gu. Anak ini terlalu keras kepala. Dulu demi nikah sama Cuya Oyang, rela kabur dari rumah sampai 7 tahun. Nggak pernah kontak sama saya. Sekarang udah cerai. Masih nggak mau pulang. Apa harus saya sebagai bapaknya pakai tandu buat menjemput dia pulang? Mending ke Hai Cheng aja. Asisten rumah tangga keluarga Gu. Sudah lama tidak bertemu. Nak, aku sudah bilang padamu. Kalau kamu tidak muncul lagi, aku akan datang sendiri ke rumahmu, mencarimu. MA, dengar dulu, aku sudah punya pacar. Aku berencana membawanya pulang untuk bertemu denganmu. Apa? Kamu benar-benar punya pacar? Benar. Apa pekerjaannya? Dia dari mana? Bagaimana karakternya? Cantik tidak? Cepat bilang sama mama. MA, kamu pulang dulu. Malam ini aku bawa dia ke rumah. Kamu tanya sendiri ya. Nak, Hei, kamu ngapain? Rumah kalian sudah disegel, cepat pergi dari sini. Kalian para penjaga tunggu saja. Pergi. Tunggu saja. Hei Bayai, Chensi, kamu sibuk tidak? Kalau tidak sibuk, bisakah kamu menemani Bibi ngobrol? aku tidak sibuk. Bayai, aku mendengarkan. Anakku mau bawa pacar pulang. Aku merasa sangat gelisah. Sangat khawatir. Aku tidak tahu bagaimana karakter gadis ini. Bagaimana sifatnya, apakah dia gadis yang baik? Selamat ya Bayai, kamu selalu mengharapkan. Anakmu punya pacar, sekarang dia bawa pacar pulang. Ini hal yang baik, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nanti ketemu saja langsung tahu. Benar juga, Chensi. Bagaimana kalau kamu malam ini ikut makan malam di rumahku? Temani aku menilainya. Aku tidak akan datang Bayai. Anakmu bawa pacar pulang. Aku sebagai orang luar tidak pantas. Dan hari ini aku juga mau menemui orang tua pacarku. Pria yang kamu kenal itu sudah resmi jadi pacarmu? Apa pekerjaannya? Dia asisten koki di restoranku. Oh, dia benar-benar beruntung. Bisa mendapatkan gadis sebaik kamu. Hei Pak Sang. Kerjasama yang kita bicarakan kemarin. Hei,
Pak Sang Hei. Itu saya Pak MA. Dulu waktu mau nyenengin saya kayak anak manis aja. Sekarang semua pada ngindarin saya. Cuya Oyang, kamu ngilang kemana sih? Cuya Oyang. Cuya Oyang, kamu di mana? Cuya Oyang. Saya teriak-teriak lama kamu tulia. Gak ada reaksi sama sekali. Ah, kamu ini orang tua bangka. Udah jatuh miskin gini masih berani sama anak saya. Sok jagoan. Kamu berani mukulin saya. Mukulin kamu kenapa sekarang kamu tinggal di rumah kami? Makan pakai duit abang saya masih sok jagoan. Hah, bener tuh. Itu Chensi lebih muda 30 tahun dari kamu. Masih bisa melayani kita dengan baik. Gimana kamu mau jadi bos? Jangan mimpi. Baiklah. Kalian udah habisin uang saya segini banyak. Berani-beraninya perlakukan saya kayak gini. Uang itu kan kamu yang kasih dengan ikhlas. Kan gak ada yang maksa. Aduh, anak saya masih muda. Udah nemenin kamu sekian lama. Harusnya kamu ngeluarin uang dong. Baiklah, baiklah. Cuya Oyang, kamu buta ya? Kamu gak lihat ibu dan adik kamu lagi ngebully saya? Mereka juga gak salah sih. Baiklah. Tensi. Semua ini gara-gara kamu. Karena kamu sudah memaksa saya ke ujung tanduk, maka saya akan bertarung habis-habisan dengan kamu. Udah siap belum saya jemput sekarang? Saya lagi dandan masih 10 menit lagi. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru, saya tunggu di bawah. Baiklah. Udah lama nunggu ya? Gak, baru datang. Mobil siapa ini? Hari ini kan ada acara besar. Saya harus lebih serius. Jangan khawatir, Nyonya, tuan muda selalu bertindak dengan bijaksana. Pacar yang dia cari tidak akan terlalu buruk anak ini. Dia dalam urusan bisnis saya tidak perlu khawatir. Tapi dia belum pernah punya pacar. Dalam hal ini dia tidak punya pengalaman. Saya khawatir dia akan ditipu. Aduh. Hari ini saya harus bersikap serius dan dingin. Biar wanita itu tahu tidak mudah untuk diganggu. Benar-benar Anda harus memeriksa dengan baik untuk tuan muda. Perintahkan saja. Nanti kalau wanita itu datang, jangan ada yang menyapa saya, pasti akan memberikan pelajaran padanya. Ya? Jangan gugup, aku pasti akan menyukaimu. Kamu terlihat sangat tampan dengan jas. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu adalah bos yang galak. Apaka kamu suka bos yang galak? Aku suka kamu. Halo. Halo bos, ada masalah besar. Kembali ke toko. Nyonya. Sudah datang mobil tuan muda. Sudah sampai di depan pintu. Tiba-tiba berbalik arah apa? Ya ampun, ada masalah mendadak. Kami harus kembali dulu untuk menyelesaikannya. Apa masalahnya? Lebih penting daripada bertemu saya. Saya sudah mempersiapkan dengan hati-hati. Menunggunya sepanjang hari. Dia sudah sampai di depan rumah tapi berbalik lagi. Sungguh tidak masuk akal. Ma. Saya tadinya berpikir untuk bertemu dengannya dulu untuk mengenalnya. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Pada saat genting ini berbalik arah, itu sama sekali tidak menghormati orang tua. Kamu harus segera putus dengannya. Saya tahu kamu marah. Setelah kami selesai menyelesaikan masalah, saya akan membawanya untuk meminta maaf langsung padamu. Halo?
Wanita jahat ini sejak dia bersama anak saya, bersama-sama anakku. Semakin lama semakin tidak patuh. Sekarang bahkan berani melawanku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menjadi menantuku. Berbalik arah tiba-tiba pasti tante sangat marah. Bagaimana kalau kamu pulang dulu dan jelaskan pada tante? Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah di toko. Ada masalah besar di toko. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya sendirian? Aku pasti akan berada di sisimu. Tapi, Meskipun ibuku agak pemarah, tapi dia bisa membedakan yang benar dan salah sangat bijaksana. Besok kita jelaskan padanya pasti akan baik-baik saja. Pemilik toko ini menggoda suami orang. Orangnya tidak tahu malu. Semua orang ingin menghukumnya. Berhenti turunkan spanduk itu ya. Suruh mereka pergi. Pergi. Jangan difoto lagi. Masuk. Gus henting si anak ini. Selama bertahun-tahun, kerjanya sempurna tidak ada celah. Aku benar-benar menganggapnya dewa. Sekarang masalahnya muncul bukan? Gutong terang-terangan membela wanita yang tidak jelas. Bahkan di bawah Mal sendiri menyeret pengacau. Masalah ini sudah menjadi trending di media sosial. Hanya dengan ini saja sudah cukup untuk mengadakan rapat direksi. Melakukan impeachment pada Gutong kita tercinta. Pergi ke aiken untuk rapat pemegang saham. Ya. Aku sudah bilang padanya karakter wanita itu. Ada masalah tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang demi membela wanita itu, membuat reputasi perusahaan rusak. Bahkan dia sendiri ikut trending. Pemegang saham perusahaan pasti akan keberatan. Ibu. Gus henting kamu sekarang juga. Putus dengan wanita itu lalu. Adakan konferensi pers, jelaskan situasinya. Ibu sudah lihat beritanya. Dia difitnah, aku akan menyelesaikannya. Apa maksudnya difitnah? Wanita yang melanggar kontrak tiba-tiba seperti dia. Menurutku memang karakternya bermasalah. Lagi di berita itu. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya sementara wajahmu terlihat jelas di foto. Ini bisa saja dia bekerja sama dengan musuh kita untuk merencanakan kejahatan terhadapmu. Tujuannya adalah untuk merusak reputasi keluarga Gu. Ibu, dia tidak seperti itu. Sudah sampai di titik ini kamu masih membelanya. Kamu tahu tidak pamanmu sudah naik pesawat terbang ke Haicheng, sedang mengadakan rapat dewan direksi. Paman selalu mencari celah untuk menyerangku. Sekarang akhirnya dia mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya. Aduh Gus henting. Kamu tahu tidak betapa sulitnya kami mempertahankan bisnis keluarga ini. Kamu tahu tidak berapa banyak orang yang mengincar posisimu, Hah? Ibu, aku tahu, tapi tolong tenang. Aku akan menanganinya. maaf sekali baru buka sebentar. Sudah harus tutup. Aku akan memberikan gaji tambahan 1 bulan. Setelah masalah ini selesai, aku akan menghubungi kalian. Kak 11 kami tunggu teleponmu. Kak 11 kami tahu kamu baik itu orang jahat yang sengaja memfitnahmu. Kak 11 aku tunggu. Apa maksudnya ini? Jelas ya Ogu. Kok bisa dikaitkan dengan CEO Grup Gu? Toko kerjasama Mal Gu. Jangan-jangan Xiao Gu adalah CEO Grup Gu. Aku tidak peduli siapa orang ini. Hah, kamu tahu tidak menantuku itu hebat? Seberapa hebat dia? Wanita desa ini yang memelihara pria tampan. Kamu masih punya apa lagi? Namanya Lei Xiaojun. Nama ini terdengar familiar. Seperti asisten pribadi Gutong Gu.
Lei Zuli, kamu sudah menderita. Manajer Jin ini dengan alasan dekat denganmu. Dia seenaknya merendahkan toko-toko di mall. Bagaimana ini harus ditangani? Mulai hari ini, Cabang Haicheng perusahaan akan memutuskan semua hubungan bisnis dengan perusahaan Jin. Semuanya dibatalkan. Kamu dan orang-orangmu dilarang masuk ke wilayah Mall Haicheng milik keluarga Gu. Xiao Gu, kamu sudah sampai mana? Saya sudah sampai di pintu ballroom. Kenapa tempat ini begitu mewah? Apa saya salah tempat? Tidak salah, disinilah tempatnya. Masuk dulu dan minum sesuatu, saya segera sampai. Gutong datang. Halo. Xiao Shi. lihat beritanya. Kamu sebenarnya siapa? Saya tidak pernah bermaksud menipu kamu. Hanya saja kebetulan saja. Apa benar kamu CEO grup Gu? Gu Zhenting. Kamu tidak marah kan? Tidak heran, saya selalu merasa sangat akrab dan familiar. Aper. Apakah hal ini membawa masalah besar untukmu? Saya lihat beritanya katanya mempengaruhi reputasi perusahaan dewan direksi. Tidak akan menyusahkanmu kan? Kamu juga paham tentang ini ya? Sebenarnya selama kamu memutuskan hubungan kita, masalah bisa diselesaikan. Sejak memilih kamu, saya tidak akan menyesal. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Tunggu sebentar. Halo Gutong, wakil direktur Gu, mengadakan rapat pemegang saham. Dan membawa banyak orang. Para pemegang saham, berita terbaru tentang CEO. Saya yakin kalian semua sudah melihatnya. Hal ini sangat berdampak buruk pada reputasi perusahaan kita. Grup Gu kita Selalu sangat memperhatikan reputasi. Terjadi lelucon seperti ini. orang luar banyak yang mengkritik. Jadi saya menyarankan. Saya harap CEO bisa mempertimbangkan kepentingan bersama. Segera klarifikasi ke publik. CEO belum kembali. Lagi mengkari wanita itu. Presiden selalu bijaksana dan cerdas. Kali ini benar-benar kehilangan akal. Lagi pula masih muda. Presiden sudah kembali. Inikah wanita yang jadi selingkuhan? Kenapa presiden membawanya kemari? Benar juga tidak menyangka. Chen Si, wanita manis ini bukan merayu asisten Gutong, tapi langsung ke Gutong. Aku heran waktu pesta kemarin ketemu Gutong. Rasanya agak familiar, ternyata dia si wanita manis. Koki pembantu di toko si manis ini cuma wanita desa tak berpendidikan. Dan juga janda tak laku, apa sih kelebihannya? Kenapa Gutong memilih dia bukan aku ya? Si manis ini dulu begitu tak berguna. Setelah bercerai, kok mulai beruntung? Sial-sial, kita tak sengaja menyinggung Gutong. Ingat kata-kataku tadi. Pastikan bilang wanita itu sudah berganti-ganti pasangan, berperilaku buruk. Setelah berhasil, aku akan memberimu uang banyak. Paman, ini tempatku. Paman datang ke Haicheng. Tidak bilang-bilang. Genting, Bukan aku yang bilang. dia karapenting begini bawa wanita ini. Untuk apa? Perkenalkan resmi, ini pacarku. Chen Si. Bukan si selingkuhan itu. Gutong, kamu masih muda. Mudah terpancing, kami bisa paham. Tapi sekarang kejadiannya sudah begini. Kamu harus berbalik arah. Berbalik arah balik kumana. Ini. Kamu kan presiden. Yang lain marah tapi tak berani bilang. Cuma pamanmu ini yang berani.
Jadi orang jahat seharusnya. Urusan pribadimu kami tak seharusnya ikut campur. Tapi kamu sebagai presiden grup GU, setiap ucapan dan tindakanmu mempengaruhi Reputasi grup. wanita ini. Mencampuri pernikahan orang lain, hidup pribadi yang berantakan. Dia sama sekali tidak pantas menjadi pacarmu. Kamu sampai masuk trending demi melindunginya. Saham pun turun. Saya sarankan kamu, segerakan mengadakan konferensi pers, membersihkan hubungan kalian berdua. Sekarang opini di internet memang kuat. Bisa menghancurkan reputasi seseorang dan mempengaruhi saham grup kita. Semalam saja. Kapitalisasi pasar turun drastis. Benar Gutong, Anda benar. Demi wanita seperti ini. Rugi besar. Sungguh tidak sepadan demi wanita seperti ini. Benar tidak sepadan membersihkan hubungan. Adalah cara terbaik. Keponakanku yang baik, saya masih berharap padamu. Mara besar demi kecantikan. Demi wanita ini. Mengabaikan reputasi grup. Saya bisa memanfaatkan situasi ini, bersatu dengan orang-orang untuk memakzulkanmu. Kenapa kamu begitu mudah menyerah? Tapi, Berita itu tidak benar. Sebagai CEO grup GU, karena beberapa alasan pribadi mempengaruhi reputasi perusahaan, itu kesalahanku. Saya akan memberikan penjelasan dan menyelesaikan masalah dengan baik. tapi, Sebagai seorang pria, karena tuduhan yang tidak berdasar dan rumor yang memutarbalikkan fakta, lalu mengorbankan wanita saya. Perlakuan tidak bertanggung jawab seperti ini, saya tidak bisa melakukannya. Gutong, jangan sampai Anda tertipu oleh wanita ini. Dia adalah wanita yang bisa dimiliki siapa saja ya Gutong. Wanita ini sudah 7 tahun di keluarga kami. Selalu malas dan suka menghambur-hamburkan uang. Memboroskan uang anak saya dan menghina ibu mertua. Mengganggu adik ipar dan berselingkuh di luar. Benar-benar Gutong. Seperti orang besar seperti Anda bagaimana bisa tertipu oleh wanita ini? Ya Gutong, aku kasih tahu kamu. Cuya Oyang, pegang hatimu dan katakan, apakah yang mereka katakan itu benar? Tentu saja benar selama ini kamu memberiku berapa banyak topi hijau aku sampai tidak bisa menghitungnya. Dan tidak hanya itu, kamu juga menghabiskan uangku untuk memelihara pria idaman di luar sana. Wanita seperti kamu bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatu Gutong. Gutong, kamu masih muda dan sukses, statusmu mulia. Jangan pernah bersama dengan wanita seperti itu. Genting, kamu sebagai CEO grup GU. Setiap kata dan tindakanmu bisa mempengaruhi masa depan grup. Kamu harus seperti aku dan ayahmu. Menikah dengan keluarga bisnis. Oh ya, putri keluarga Han itu bukan mengagumi kamu. Meskipun kekuatan keluarga Han tidak sebanding dengan kami, tapi mereka tetap keluarga besar yang kuat. Vanita seperti lumpurini. Tidak pantas untukmu. Benar Gutong. Chensi ini dia hanya wanita desa yang tidak punya keluarga dan pengetahuan. Bagaimana dia bisa pantas untukmu? Gutong, wanita ini saat menikah denganku. Orang tuanya bahkan tidak datang. 7 tahun ini dia bahkan tidak menghubungi keluarganya, sampai sekarang aku bahkan tidak tahu dia sebenarnya siapa. Wanita yang tidak jelas seperti ini. Gutong menikahinya akan merepotkan. I-11. Pria itu tidak pantas untukmu. Segera batalkan pernikahanmu dengannya. Aku sudah mengirim orang untuk menjemputmu pulang. Ayah, aku sudah memilih seorang pria dan tidak akan mudah berubah. Aku percaya ya Oyang. Jika kamu bersikeras menikah dengannya, maka jangan salahkan aku sebagai ayahmu kalau tidak mengakui kamu sebagai anakku. Ayah, tunggu kemarahanmu reda. Aku akan kembali merawatmu. Cuya Oyang, 7 tahun lalu aku berseteru dengan ayah demi kamu, tapi kamu malah mengejekku. Tidak punya keluarga dari pihak ibu dan kalian menyerangku dengan itu. HMPH bahkan tidak punya keluarga. Wanita yang identitasnya tidak jelas seperti ini, bagaimana mungkin bisa menjadi nyonya dari grup GU kita? Zentinga. Aku sudah menghubungi ibumu untuk datang. Masalah ini harus kau selesaikan dengan cepat dan bersih. Selesaikan secepatnya. Sudah cukup semua omongan kalian. Teman-teman, ini
adalah semua pendapatan dan pengeluaranku selama bertahun-tahun di keluarga Cui. Cuya Ouyang memberiku 500 yuan setiap bulan. Untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, aku tidak hanya harus membeli bahan makanan dan memasak 3 kali sehari, tapi juga membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari serta pakaian dan perhiasan para perempuan. Kadang-kadang aku menggunakan uang pribadiku sendiri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Apa aku telah menghambur-hamburkan uangmu? Kamu masih mencatat pengeluaran ya? Ini adalah semua aktivitasku dalam 7 tahun terakhir. Setiap hari hidupku adalah mengurus pekerjaan rumah tangga, melayani 3 orang di keluarga Cui, kadang-kadang punya sedikit waktu di rumah mempelajari masakan, obat-obatan tradisional, membuka toko online, menghasilkan sedikit uang pribadi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Apa aku bisa pergi menggoda pria? Ini adalah bukti perselingkuhan Cuya Ouyang selama pernikahan dengan Jin Shufen. Jika kalian tidak percaya, aku masih punya rekaman suara dan video di ponselku. Bisa kutunjukkan pada kalian. Aku tahu kalian hina dan tidak tahu malu, tapi tak disangka kalian begitu tidak berprinsip, tidak hanya membawa orang pergi ke tokoku untuk membuat masalah, tapi juga menyebarkan gosip cabul tentangku. Menghancurkan seorang wanita sangat mudah, hanya perlu menuduhnya tanpa dasar, menyebarkan gosip cabul tentangnya, lalu meluncurkan serangan cyberbullying sehingga dia tidak bisa membela diri dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi selama 7 tahun ini. Aku menjaga kesopananku sepenuh hati, merawat keluargamu, menerima perlakuan buruk tanpa protes, bekerja keras tanpa mengeluh. Di mulut kalian sekarang berubah menjadi seorang wanita desa yang tidak berpendidikan. Cuya Ouyang, kamu makan hasil wanita mendekati yang kaya, mencari wanita yang usianya lebih tua dari ibumu. Sekarang melihat aku membuka toko, hidupku membaik berkali-kali, membawa orang pergi ke tokoku untuk membuat masalah. Kalian tidak tahu malu dan rendah. Apakah kalian tidak takut karma? Wanita ini. Kalian semua lihat. Wanita ini hampir ulang tahun ke-60. Siapa yang lebih plebei tidak perlu saya jelaskan lagi. Saya lihat dia punya bukti, lihat saja keluarga Cui. Wajahnya yang sinis sepertinya benar, saya juga merasa begitu. Dan Gutong selalu punya pandangan yang tajam. Jadi pilihannya untuk pacar pasti tidak buruk. Ngomong banyak juga tidak ada gunanya. Tidak ada yang peduli apakah kehidupan pribadimu berantakan. Bahkan jika rumor itu benar, status dan posisimu tidak sebanding dengan Gutong kami. Benar, Henting. Ibumu akan segera tiba. Dia berasal dari keluarga terhormat. Dengan ayahmu mereka sepadan. Dia pasti tidak akan menyukai wanita yang tidak pantas seperti ini. Tidak akan mengizinkan pernikahan kalian. Lebih baik kamu segera mengakhiri saja. Siapa bilang saya tidak setuju? Bayai. Chensi kenapa memanggil ibuku Bayai? Apa mungkin? Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Coba bantu nasihati Zenting, saya sudah capek bicara. Sudah lama saya bicara, dia tidak mau dengar, tetap ingin bersama. Vanita Yang renda dan tidak kiela sini. Nyonya tua Anda datang. Coba nasihati Gutong. Nyonya Gu, apakah Anda ingat saya 3 tahun lalu kita pernah bertemu sekali? Anda adalah Chensi, mantan suami yang kecil. Nyonya Gu. Saya beritahu Anda, Gutong telah ditipu oleh wanita ini. Dia adalah wanita desa yang bisa dimiliki siapa saja. Jangan menghina menantu saya. Ini. Panggil orang, usir si kecil ini. Dan si brengsek dari keluarga Cui ini. Usir mereka dari Haicheng. Jangan pernah kembali ke Haicheng lagi. Wakil Direktur Kuo katakan sesuatu. Diam, bawa pergi. Aduh. Chensi, tadi saya ada di luar. Saya dengar semua yang kamu katakan. Kamu sudah menderita. Bayai. Kakak perempuan ini Dalam perjalanan saya ke sini, sudah menerima sebuah dokumen. Sudah membuktikan rumor di internet. Semuanya palsu. Saya mempercayai Chensi. Sudah menyuruh Xiao Lei menyerahkan data ke media. Opini publik akan segera berbalik. ternyata mereka sudah siap. Jika Zenting sengaja melindunginya, apapun data bisa dibuat. Kakak Zenting masih muda. Tidak punya banyak pengalaman cinta, tapi Anda tidak bisa membiarkannya bertingkah sembarangan. Jika bersama wanita yang tidak jelas ini, Jika tertipu, nanti menyesal sudah terlambat. Saya dan Chensi sudah kenal 7 tahun karakternya. Saya yang paling tahu. Tebakan Soyo Binar Ibu Chensi Adala, Wanita Yang Injin, Anda Perkenalkan pada Soyo. Ternyata kamu anaknya Bayai.
Anak nakal selalu membatalkan janji. Jika lebih awal membawa ceneksai menemui saya. Bagaimana bisa menimbulkan masalah sebanyak ini? Semua salah soyo ibu semua salah soyo. Ini namanya takdir. Meskipun rumor tidak benar, meskipun kehidupan pribadi wanita ini tidak begitu berantakan, karakternya juga tidak begitu buruk. Tapi dia datang dari mana status dan kedudukan. Tidak sebanding dengan Zenting kami. Sebagai CEO grup Gu, anak tunggal keluarga Gu, pernikahan Zenting harus mencari yang sepadan. Gadis yang tepat wanita ini bahkan tidak punya keluarga tidak jelas. Nanti bisa menimbulkan masalah besar. Siapa bilang dia tidak punya keluarga? Lau Chen, kenapa kamu datang? Yang Mulia Chen. Meskipun saya terhadap kamu belum terlalu puas, sebagai menantu keluarga Chen masih kurang. Tapi tidak ada cara anak saya suka kamu. Jadi saya hanya bisa mengikutinya. Lau Chen, kamu bilang ingin dengan keluarga Gu. Perkawinan. Kalau Pak Chen mau menikahkan putrinya dengan Zenting, itu benar-benar hebat. Chen Selatan dan Gu Utara Bersama-sama maju, benar-benar seperti harimau yang diberi sayap. Zenting, kamu beruntung sekali. Cepatlah berterima kasih kepada Pak Chen. Gutong kalau bisa menikah dengan keluarga Chen. Masa depan tidak bisa diperkirakan. Maaf Pak Chen, saya sudah punya pacar. Dan saya sangat mencintainya. Siato, kali ini pandanganmu tidak salah. Ayah, Kamu ini anak nakal, sudah 7 tahun tidak memanggilku. Setelah bercerai kamu juga tidak pulang. Sampai aku harus menjemputmu sendiri. ayah. Sudah sekarang sudah baik. Lau Chen. Chensi adalah putrimu. Nenek, dulu kamu sering menggendongnya. Bisa lupa. Kamu ini. Kalian berdua sudah pernah bertemu. Bermain bersama. Tidak heran selalu merasa pernah melihatmu di mana. Aku bilang kenapa rasanya begitu familiar. Kamu. Ternyata putri Pak Chen. Tentu saja. Ini semua baja. Zenting. Kamu memang punya mata yang tajam, baik dalam bisnis maupun dalam memilih pacar. Nona Chen adalah gadis yang baik. Kalau bisa cepatlah menikah. Pak Chen, Zenting kami adalah anak yang baik. Bagaimana kalau besok mereka langsung mendaftarkan pernikahan? Ya. Saya ingin bertemu wakil direktur Gu. Aku beritahu wakil direktur Gu tidak punya waktu untuk bertemu denganmu kalau kalian tahu diri. Tutup mulut kalian dan pergi jauh-jauh, jangan buat keributan di sini. Aku punya bukti tentang wanita itu. Aku bisa membantu wakil direktur Gu menjatuhkannya. Kamu ini tidak tahu diri, tahu siapa dia? Chen Selatan dan Gu Utara. Dia adalah putri Pak Chen, putri tunggal keluarga Chen, karena kalian. Omong kosong hampir membuat kami gutong. Kehilangan jodoh yang baik seperti ini. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang Chensi itu putri keluarga Chen. Kamu tidak mungkin. Kamu pasti salah. Chensi itu cuma wanita desa yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin dia adalah putri kaya raya bernilai miliaran? Tidak mungkin. Makanya keluarga kalian ini tidak punya mata. Putri keluarga Chen yang terhormat di rumah kalian. Bekerja keras selama 7 tahun, kalian tidak tahu bahkan demi seorang nenek tua kalian mengusir gunung emas keluarga Chen. Sungguh konyol, aku harus segera kembali. Presiden direktur harus mempersiapkan pernikahan, seluruh keluarga Gu harus sibuk. Dia omong kosong. Nyonya sudah memerintahkan segera bersihkan villa di perbukitan. Karena Tuan Chen dan Nona Chen akan tinggal di sana malam ini. Kamu segera bawa orang ke bandara. Jemput rombongan mahar keluarga Chen. Tuan Chen mengirim 10 pesawat khusus untuk mengawal mahar. Villa. Kamu beritahu teman-teman Nona Chen. Siapa itu? Xia Olf, Xia Hong, Xia Opang. Nona Chen bilang. Undang mereka untuk menghadiri pernikahan semua, ingat tidak? Pergi. Selesai keluarga Chen dan keluarga Gu semua tersinggung. Aku tidak bisa bangkit lagi. Kenapa aku bisa buta? Mengusir menantu yang begitu berharga. Aku sudah mengusirnya pergi. Semuanya salah kamu demi seorang nenek tua meninggalkan gunung emas. Membuat aku juga tidak bisa menikmati kebahagiaan.